Lalu kemudian setelah dari mulai dengar, niru, baca, barulah keempat, pahami artinya. Makanya beli Quran itu yang ada kotak-kotaknya. Zalika itu Alkitab, Al-Quran, la tidak raiba, keraguan, fihi di dalamnya, hudan menjadi hidayah petunjuk, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa, alladzina yang yu'minuna percaya, bil ghaib kepada yang ghaib tidak kelihatan, wa yuqimuna mendirikan, as-salata salat, wa mimma dan dari apa, razaqnahum yang kami berikan kepada mereka sebagai rezeki, yunfiqun mereka berinfak. Membaca Quran ada ayatnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada warnanya, merah idgham, kuning ikhfa, hijau qalqalah, lengkap semuanya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, 150.000. Harga sepatu sendal 500.000, fungsinya cuma jaga tapak kaki dari tai ayam. Quran menjaga kita dari neraka, 150.000 cicil setahun. 10 bulan, oke kita kasih diskon. Ada mata yang seumur hidup melihat Quran cuma 2 kali. Pertama waktu buka-buka Quran untuk akad nikah. Yang kedua di rumah sakit gak mati-mati dibukakan Quran mati. Apa ini? Semua tamu yang datang ke rumahnya duduk di ruang tamu berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Kenapa? Karena di dalam rumah ada lemari, di dalam lemari ada kaca, di dalam kaca ada kotak kayu jati, di dalam kotak kayu jati ada Al-Quran. Al-Qurannya dibalut dengan kain sutra, diikat pakai parfum, dipaku, nggak pernah dibuka sampai mati. Itulah yang dijadikan akad nikah 20 tahun yang lalu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat ayat surat dan kitab suci Al-Quran, nggak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Mau dibawa kemana umat ini, Beb? Berawal dari mendengar, meniru, membaca, memahami artinya, lalu kemudian mengamalkan Al-Quran. Ya Ummul Mukminin, wahai ibu kami Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa ya Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran yamshi 'alal ardh. Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Al-Quran dimusabaqahkan MTQ. Bagus. Musabaqah tilawatil Quran beberapa hari yang lalu di Maroko, tempat saya kuliah dulu. Juara 1 musabaqah tahfiz tilawatil Quran diadakan di Casablanca. Seluruh qari dunia ikut. Yang juara 1 berasal dari Republik Indonesia. Allahu Akbar. Hebat nggak orang Indonesia? Bangga tidak jadi orang Indonesia? Bukan orang Mesir, bukan orang Makkah, bukan orang Madinah. Juara 1-nya orang Indonesia. Saya sudah buat ucapan selamatnya tadi. Namanya Farhan Muhammadi, Al-Ustaz, Al-Hafiz, Al-Qari, penghafal Quran. Bangga kita, alumni dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Mudah-mudahan anak kita menjadi para ahli Al-Quran. Amin. Dengan sudah, niru sudah, baca sudah, paham artinya sudah, mengamalkan sudah. Berakhirkah hubungan kita dengan Quran? Belum. Siapa yang paling baik di antara kita? Yang paling baik bukan yang banyak hartanya, karena harta akan tinggal. Yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan akan berakhir. Yang paling baik kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran,
wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu yang paling baik. Jadi suatu ketika ada seorang ulama besar di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Imam Masjidil Haram, punya murid dari Yogyakarta, namanya Kiai Haji Syekh Ahmad Dahlan. Dia punya murid satu lagi dari Jombang, namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kedua-duanya pendiri ormas terbesar di Indonesia, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Majelisnya paling ramai di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, majelis dia paling ramai, pengajian-pengajian. Sampai-sampai pemimpin kota Makkah ikut hadir di majelisnya, namanya Syarif Aunur Rafiq. Sampai-sampai ulama-ulama besar kota Makkah ikut ngaji di majelis beliau. Lalu kemudian beliau penasaran, kira-kira di antara ulama yang di Masjidil Haram ini yang paling mulia itu siapa ya? Penasaran dia, sama seperti saya. Kira-kira yang paling mulia di Indonesia ini yang paling siapa ya? Akhirnya suatu malam dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mau tahu siapa majelisnya yang paling mulia di Masjidil Haram, datanglah ke tiang An. Dulu para ulama itu ngajarnya di tiang. Di tiang ini ada halaqah, di tiang ini ada halaqah. Sekarang kiai nggak bisa ngajar di tiang. Kenapa? Karena tiang diisi orang tidur semua. Kamu pergi ke tiang itu nanti ada ulama yang punya ngajar. Begitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi sampai ke tiang itu, dia kaget. Majelisnya sepi, nggak rame. Muridnya cuma satu. Dalam hatinya, ini orang yang paling mulia. Dia heran, dia tanya. Dalam mimpi saya, kata Nabi SAW, orang yang paling mulia itu ngajarnya di sini. Apa kelebihan majelis ini? Ternyata orang ini mengajar Quran muridnya satu orang, setelah khatam baru dia ambil murid yang baik. Istiqamah khairun min alfi karamah. Satu orang penghafal Quran punya murid, akhirnya Indonesia ini tersebar seluruh penjuru dari Sabang sampai Papua. Hari ini Abdul Somad baca Quran, yang dapat pahala full adalah guru ngaji saya dulu di depan rumah saya, diserahkan emak saya. Ini anak saya namanya Abdul Somad, ini beras 1 kaleng, ini minyak lampu, minyak ngaji pakai lampu tepok, ini rotan ujungnya dibelah 4, dipukul ke belakang. Inilah guru yang paling saya berkesan, karena ini mukul saya pakai rotan. Sampai hari ini dimanapun saya ceramah, tausiah di tewas dakwah, nanti malam di Klaten, besok ke Merapi Berbagu, pahalanya mengalir kepada almarhum guru saya. Maka ibu jangan hilangkan kesempatan. Saya pertama kali ngaji dengan ibu saya. Setelah itu ibu saya menyerahkan ke guru ngaji. Tapi di samping dengan guru ngaji, saya tetap ngaji dengan ibu saya. Sampai akhirnya saya khatam 30 juz. Setelah itu diserahkan lagi ke guru mengaji. Setelah itu diserahkan lagi ke guru mengaji. Setelah itu diserahkan lagi ke guru mengaji. Untuk mengambil barokah, barokah, barokah. Jangan pernah bosan. Ibu walaupun cuma ngajar Iqra, ajarkan. Kenapa? Karena itu pondasi dasar. Guru yang ngajar di S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler, itu finishing akhir bangunan. Pondasi yang terbesar, tiang utama, lantai dasar adalah guru ngaji. Coba buka Instagram Ustaz Somad. Apa yang mau Ustaz tunjukkan? Ada. Tulis di situ Ustaz Abdul Somad Official. Aduh, kok nggak terbuka ya? Ustaz Abdul Somad. Loh, kok di sini dibuatnya tokoh publik? Ini udah dirubah. Dulu ditulis itu guru ngaji. Karena saya mau di hari tua saya kalau sudah tidak bisa tabligh akbar lagi,
Kalau sudah tidak bisa ceramah lagi, udah bertongkat. Saya mau duduk di rumah ngajar ngaji. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut datang. Mata sudah kabur, sudah rabun, telinga sudah sayup-sayup. Datang satu orang murid, selesai. Datang satu lagi. Kamu mau ngaji? Enggak, aku malaikat maut. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan sedang mengajar, mendapatkan pahala, mengalir anak-anak murid kita insya Allah. Jangan mati di tengah keramaian, tapi kita berada di tengah kesunyian. Kota Yogyakarta yang hiruk pikuk dengan kehidupan, ramai dengan bisnis, tapi kita justru mati di tengah kesunyian. Jangan sampai. Maka anak-anak ngaji di rumah. Kenapa Ustaz Somad sampai sekarang masih membuat TPQ, Taman Pendidikan Quran, dari maghrib ke isya anak-anak ngaji? Karena saya dulu dengan almarhumah mak saya, lingkungan sekitar semua anak-anak di gang ngajinya di rumah. Saya ingin mengulang kesan itu sampai sekarang, maka semua anak-anak ngaji tetap di rumah sampai hari ini. Anak saya mau meneruskan demikian. Saya mau rumah itu ada rahmat barokahnya, mati nanti menghadap Allah. Kita mudah-mudahan dalam keadaan rahmat Al-Quran yang dijanjikan Allah dalam doa kita. Allahumma rahamna bil Quran. Turun rahmat Allah, tapi bil Quran. Buahnya matang, jatuhnya dijolok dengan bambu. Turun buahnya karena bambu. Rahmat Allah turun dia karena apa? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Turun hudan, turun rahmat, turun kasih sayang, turun barokah dengan kemuliaan Al-Quran. Tapi saya nggak lancar Pak Ustaz. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang lancar baca Quran, yang hafal Quran, nanti begitu bangkit di akhirat, pandang ke kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, kanan malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bersama malaikat? Aku bukan malaikat. Karena kau ahli Quran. Mudah-mudahan itu anak-anak kita. Tapi saya nggak lancar Pak Ustaz. Wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa yatata. Ya tak artinya terbata-bata.